Coba kita langsung lanjut ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin ini langsung dijawab ya sama market. Jadi terakhir harganya itu masih di sini nih. Untuk 1 hour-nya itu still bullish, tapi langsung dikasih reaksi nih. Kemarin kan kita kan bahas dari sini mungkin aja dia bisa melakukan penurunan. Mungkin untuk likuidasi orang-orang yang long leverage kebanyakan gitu, over leverage, dan sekarang itu lagi ongoing correction gitu. Per sekarang ada kabar buruk nih. Jadi secara 1 hour dia itu udah back to bearish nih. Ini kita hapus dulu ya. Terus abis itu kita tandain di sini MSS, dan untuk supply-nya, supply 1 hour-nya di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dia udah melakukan pullback ya. Di sini dia udah melakukan pullback, mungkin dia cari lower high dulu untuk bikin lower low lagi. Tapi kita nggak tahu, semoga aja enggak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, target pelemahannya itu mungkin aja bisa sampai SNR ini. Ini target pelemahan pertama, dan target pelemahan kedua itu bisa mencapai ke bull fair value gap ini nih. Bull fair value gap ini adalah bull fair value gap di time frame daily. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, secara daily kelihatan ya. Di sini dia melakukan kenaikan, terus habis itu ada koreksi dikit, terus langsung dibalas sama candle bullish engulfing nih. Nah, bullish engulfing ini dia ada gap nih di sini. Ketika dia ada gap, kemungkinan besar akan divisit untuk mengambil orderan yang ada di sini gitu. Karena orderan di sini kan kayak dia naiknya cepat banget dan masih ketinggalan gitu orderan di sini. Jadi nanti kita lihat aja ketika mencapai ke area sini. Tapi kalau misalnya nggak sampai ke sini gimana bang? Terus dia langsung lanjut, ya bisa-bisa aja ya. Dan segala sesuatu itu mungkin di market. Jadi nanti kita lihat aja dari sisi price actionnya. Terus coba kita langsung lanjut ke 4 hour. Nah, untuk 4 hour pun ini bisa dibilang dia itu masih jauh gitu untuk demand-nya. Ini gue nggak hitung sebagai pullback, ini gue nggak hitung sebagai pullback, ini mungkin terhitung sebagai pullback. Tapi sayangnya dia nggak mampu nih bikin higher high. Lihat di sini, kalau secara 1 hour emang dia bikin higher high. Tapi kalau dari 4 hour, dia nggak bikin higher high. Jadi kita nggak bisa tandain demand-nya di sini gitu. So, untuk demand terakhir 4 hour-nya itu masih di sini dan masih jauh banget ya. Dan kalau misalnya keadaan kayak gini, mungkin gue akan tarik Fibonacci dari sini ke sini. Dan ternyata OTE area-nya itu sejalan ya sama bull fair value gap ini. Jadi kita bisa tandain nih, ini OTE area dan dia sejalan juga sama bull FVG ini. Dan mungkin kemungkinan besar kalau misalnya harga nyampe ke sini, itu akan ada reaction pembelian sih dari sini. Baru dia habis itu melakukan kenaikan, karena di dalam setiap market structure kita perlu tahu nih trennya itu seperti apa. Kalau trennya bullish ya otomatis dia bikinnya itu higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Dan ini kan dia udah menciptakan higher high nih. Ya kemungkinan dia cari higher low dulu untuk abis itu bikin higher high lagi kayak gitu.